Jadi istri Mas ini ngaku punya utang 14 juta sama Mas sebagai suaminya. Akhirnya Masnya itu beliau harus nipu kemana-mana. Nah, utangnya sama suaminya sendiri. Kan kita bingung, maksud suami istri utang ke suaminya. Apa suami ibu nggak curiga gitu ibu bisa bayar hutang-hutang itu, sedangkan ibu cuma apa sih setiap hari kerjaannya ibu rumah tangga, ibu bisa Kesini ke 11 kali. tapi kalau subuh doang Subuh doang. nggak pernah ngapa-ngapain, subuh doang. Yakin? Tanya aja mas, subuh saya nggak pernah ngapa-ngapain, subuh nonton Iya bola. 11 kali loh ya. Selama ini sebulan ibu ngapain subuh-subuh jauh-jauh dari kampung sampai Itu sini nggak masuk akal ibu. Jangan jadikan anak ibu sebagai cara untuk membohongi orang, ibu. Dia belum lahir udah ibu ajakin salah, itu gimana? Siapa lagi? Masih ada lagi nggak ini? Masih banyak. Ibu nggak mau jujur kan? Katanya hutangnya 14 juta, baru dapat 3,5, terus sisanya gimana cara nutupinnya? Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Sama seperti masnya bukan dituduhnya marah karena ngerasa kok orang suami kayak gitu bang. Nah, terus Tapi ya udah saya nggak berani untuk lanjut karena saya takut kalau saya melaporkan dia nanti saya gimana maksudnya? nggak ada tempat tinggal, nggak ada tempat yang buat bisa. Berarti mendingan tinggalnya di penjara aja gimana? Hah? Tapi jangan berani loh nipu banyak orang loh. Mas Tony ditipu, Mas Sabtu ditipu, Butet ditipu. Ini Mas Nanang tadi mau dapat banyak cerita bohong dari jenengan. Loh saya ya ditipu sama jenengan katanya mualafnya sama Pak Kiai Jazir. Saya salah mas. Iya makanya. Ya saya nggak mau nyari kesalahan. Saya cuma pengen ngerti. Ya toh, tapi jenengan ini berani nipu. Nggak ada yang ngajarin, sama saya sendiri. Karena jujur cuma pengen selesai urusan saya sama dia. Ya enggak, ya kalau pengen selesai dilaporin aja suaminya, jangan nipu orang lain. Hah? Suamimu bukan itu sebetulnya. Loh, jangan berani sama orang lain loh. Tambah beresiko loh. Sekarang semua orang lain ini bisa menjarain jenengan karena kasus penipuan, cerita bohong. Tapi jenengan enggak berani sama suaminya, kan aneh. Dan pembuangan anak. Kan aneh. Piye? Apa jenengan tak masukin sekalian dua-duanya sama suaminya? Suaminya kasus menelantarkan istri dan anak, jenengan kasus penipuan. Gimana? Hah? Dan ada sindikat kerjasama juga tadi dari cerita. Jadi yang ngatur si suami. Piye? Pengennya jenengan gimana? Pengennya jenengan gimana sekarang? Bukan saya mau minta maaf sama semuanya. Ya kan nggak selesai minta maaf, bosku. Saya mau balikin. Kasih saya waktu saya untuk bisa bekerja. Setelah dating lagi. Loh, kita itu bukan masalah dibalikin atau apa. Apa yang dilakukan jenengan ini tindakan yang meresahkan. Kan Dan gitu. aku yakin ini kalau udah diposting, korbanmu banyak yang lapor. Kan gitu. Kan nggak cuma selesai dengan minta maaf. Tindakanmu membahayakan loh, Mbak. Kita pernah posting loh orang yang ngaku staff loh. Ternyata setelah diupload, istrinya banyak banget, ada 15. Ini nggak tahu ini kalau udah diupload ini yang korban yang kamu tipu berapa orang. Makanya kau jujur sekarang. Karena saya nipu karena cuma pengen benar-benar selesai masalah, selesai janji yang harus Mana saya bu- tepatin sama bukti dia. utangnya mana? Ke siapa aja bukti utangnya? Utangnya ke siapa aja coba?
bukti transfernya. Enggak transfer, dia kasih. Yo, masa ada istri utang ke suami? Dia ngutang, dia anggapnya utang. Kalau gitu nggak usah Suaminya datengin aja lah ke sini, suaminya datengin aja. Nggak bisa ninggalin jam tutup ya. Apa? Nggak bisa ninggalin jam tutup. Bisa sebetulnya ada cara biar dia bisa. Iyalah, ke sini aja lah. Suaminya mending kata suaminya. Hah? Bilang aja jemput aku mas sekarang, selamatin aku kalau diupload nggak apa-apa ya? Gimana? Takut Piye? ya korbannya pada ngaku ya. Pertanggungjawabannya jenengan bi, ini diupload ya apa ya? Saya pengen ngerti yang ngelatih jenengan siapa, atasannya jenengan siapa. Nggak ada mas, saya sendiri. Gak percaya saya. Termasuk jenengan ngakui diri jenengan sendiri itu ya pasti dilatih. Saya sendiri. Nggak ada yang latih, nggak ada yang ngajarin. Terus belajar dari mana nipu kayak gini? Kerjaanmu rapi banget, Masya Allah. Tapi Allah maha lebih rapi. Ini nggak ada apa, Bu? Buat apa? Buat kemarin nambah-nambahin untuk Buat apa? buat beli korset segala macam. Buat beli Korset korset buat apa? nanti habis pas kelas itu. Berapa Korset harga? pembalut Berapa harga korset sama sampai bayar harus nggak ada bayar yang 500.000. Buat apa? 500 Bayar ribu. utang. Bayar utang. Utang sama siapa? Soalnya Ini ceritanya nggak masuk akal deh, Bu. Ibu dibiayai suami itu tanggung jawab dia, bukan utang. Terus Nggak, sekarang jangan-jangan udah pisah, udah cerai. Akan cerai sekarang. Setelah lahir. Terus sebelum lahir nggak mau cerai. karena ada utang. Terus kalau udah lahiran utangnya lunas. Terus cerai. Terus gimana? Saya dapat kerjaan, saya sama sama dan sampai semua surat-surat yang dia mau ada. Enggak, cerita ibu itu nggak masuk akal. Ibu kan katanya nih tadi nggak mau cerai karena merasa kehilangan tempat berlindung. Tapi nanti kalau ibu sudah berhasil menipu semua orang, terus ibu mau pergi ke Jakarta loh, katanya nggak mau pisah dari suaminya, tapi mau pergi ke Jakarta. Itu mau gimana ceritanya? Suaminya ikut juga ke Jakarta. Terus gimana itu? Cuma pokoknya dia maunya anak apa, intinya anak ini dia nggak mau. Terus Dan saya kan nggak mungkin biayain sendiri karena saya sendiri belum bekerja. Nah, itu makanya saya minta tolong sama Ustaz tadi. kalau yang kemarin-kemarin Ustaz Sumban bawa juga. Mau diapain beliau? Nggak ada apa-apa mas, nggak ada itu, nggak ada apa-apa kok. Apa ada kontaknya lo? Bisa tak telepon sekarang juga. Sampai juga nggak ada kok, nggak ada apa-apa sama beliau. Dan kalau sebutin nama aja siapa ya di atas di belakangnya jenengan aman oleh. Nggak ada Ya. mas, aku sendiri 2 tahun Daripada nipu itu berlama-lama belajar kayak sendiri. gini. sendiri. Gimana caranya belajar nipu itu? Belajar dari mana? Bisa tahu cari modus-modusnya kayak gitu tuh dari mana? Dari gitu. Jadi Google. Google sekarang pinter ngajarin nipu ya. Gimana itu belajar dari Google cara menipu? Ada di web gitu cara. Halo menipu. Google, modus Terus penipuan. gimana? Baca Baca apa? Artikel. artikelnya. Artikel. Ditiru. Iya. Masya Allah. Kenapa baca Google nggak gimana cara mencari kerja gitu? Kenapa yang dicari cara menipu? Ada banyak loh di Google lowongan kerja. Kenapa yang dicari cara menipu bukan cara nyari kerja? Nggak ada yang buat usia saya. Ada kalau ibu mau. SMA cuman SMA umur 35 tahun susah mbak. Ada ibu kalau ibu mau cari lagi.
paling dari kelas. Terus akhirnya karena nggak ada lowongan kerja maunya nipu gitu. Kamu mau tobat nggak? Mau tobat nggak? Oh, tapi benar-benar bukannya yang karena ada paksaan. Iya, karena nggak ada paksaan. Kita pondokin mau nggak? Asal berhenti Ya. Insya Allah tempatnya nyaman. di penjara. Bukan. Tempatnya nyaman dan bisa fokus. Di sana tidak ada komunikasi sama sekali. Memang Di Papua. Mau kita kirim ke sana. Gak apa-apa kalau beneran mau tobat. Di sana ibu dilatih belajar Iqra, baca Quran, hafalan. Insya Allah sama anak ibu juga yang ini lahir ini dibawa ke sana, insya Allah ada yang ngurusin. Ya, kalau beneran kamu mau tobat. nanti lahirannya gimana? Kan katanya HPL besok ini. Bukan. Nggak mungkin lah HPL besok ini. Kalau HPL besok ini udah pecah ketuban kok dari tadi. Udah kenceng. Itu Kenceng karena lah, ibu itu panik stres. itu, stres. Ya juga ibu-ibu saya tahu itu gimana rasanya. Istri saya bidan, anak saya 3. Kapan berangkatnya? Maunya kapan? Sampai 10 kan Ipas. Apa? Sampai 10 kan Ipas. Kapan itu? Pas kelahiran Berarti kan besok ini lahiran, Mbak. anaknya. Ya anaknya dibawa dong. Aku yang ngerawat. Ya, kau ibunya bukan? Aku nggak punya perlengkapan. Minta sama Allah. Mama, aku mau mampunin Minta aku. sama Allah. Allah yang maha punya. Kita nggak punya apa-apa. Mintanya sama Allah. Doa sungguh-sungguh. Taubatan nasuha. Anterin aku ke Jakarta ya untuk cari mama dulu supaya aku bisa minta maaf sama mama. Buktikan dengan adab dan akhlak aja. Setelah itu aku siap untuk ditaruh di mana untuk bisa belajar benar-benar. Tapi izinkan aku, antarkan aku untuk cari mamaku Di dulu. telepon aja kan bisa. Nggak ada, aku nggak punya kontak mama. Tapi kan ada punya nomor adiknya tadi. Adiknya mama tadi tuh. Nggak ada kontaknya. Ada di sini di HP. Nggak ada kontaknya. Ada tadi nama ini siapa tadi? Itu namaku. Sunte Jekian. Iya. Itu nama ini, nama Googleku, nama akunku. Nggak ada nama omaku di sana. Izinkan aku untuk cari mamaku, Mas. Bantu Gak usah aku. dicari, mama kan di rumah. Iya, antarkan aku ke mama. Setelah itu, ayo, aku siap masuk pondok. Tapi antarkan aku pengen cium mamaku dulu. Bareng-bareng. Cuma itu aja. Pintar. Dan kawan posisi hamil. Mama aja yang suruh ke sini. Kita minta alamatnya, kita berangkatin. Mama, dia alamat ini di Jakarta. Iya. Kita kan ada Mall Center Jakarta. Aku cuma pengen minta Iya, mama. mama kita datengin ke sini ya. Cuma pengen minta mama. Mama sama adikku sama anakku. Udah itu aja. Mana alamatnya yang ini? Yang ini. Sama. HPL-nya sebenarnya kapan, Bu? Kalau menurut Bu Bidan besok tanggal 25. 5. Aku cuma pengen ketemu mama dan pengen minta maaf sama mama. Cuma itu aja. Bener-bener cuma itu aja. Sebelum aku pergi dan sebelum aku dibawa jauh. Kok yang di daerah Jakarta Barat yang standby siapa? Gang Jamblang, Duri Selatan, Tambora. Tadi minta tolong ya, kan alamatnya tadi KTP udah tak foto tuh. Coba kirim ke ke lokasi, nanti cari nama ibu siapa, nama ibu? Sunculi atau Riko. Oke. Bentar, Rika pencet. Oh, si Riko di rumah. Riko tinggal sama mama. Oh ya, udah oke.
izinkan aku untuk ketemu mama. Iya, mama kita sudah kesini. Cuman itu aja mas. Iya, siap. Kalau ibu HPL-nya Coba ke alamat ini yang mau tadi ke tak kirim. Jakarta malam itu ini apa nomor besoknya adik pecah kandung. ketuban di bis Bu? Dan itu Cuma pengen nomor cari ibu mama. kandungnya. Kalau bisa Aku cuma ibu- pengen minta maaf ibu sama mama. kandungnya Makanya kita berangkatin ke Jogja. Ini soalnya Aku takut nanti kelahiran susah. tersangkanya posisinya hamil. Untuk lahirinnya susah. Dia pengen ketemu sama ibunya. Apa nggak khawatir anaknya lahir di bis di jalan gitu? Cuma HPL-nya pengen besok. ketemu mama. Cuma pengen ketemu mama. Dan minta maaf sama mama. Ya, jangan kita kirimin. Kan istrinya beberapa kali kan ada kasus terindikasi kasus penipuan. Nah, korbannya itu lagi pada di sini. Jadi istri Mas ini ngaku punya utang 14 juta sama Mas sebagai suaminya. Akhirnya Masnya itu beliau harus nipu kemana-mana ya, bikin cerita dan lain sebagainya yang bikin empati supaya dikasihani, dikasih uang dan lain sebagainya gitu. Nah akhirnya kan meresahkan gitu loh. Ini baru kita cross check kenapa kayak gimana, kok alasannya karena suaminya gitu loh. Makanya saya pengen konfirmasi, mendingan dijemput gitu loh istrinya daripada kenapa-napa di sini. Bukannya saya nggak tanggung jawab atau gimana, saya kerja di bank. Karena kan kalau sendiri kan nggak ada yang backup, kebetulan banyak yang nggak masuk. Kalau saya minta tolong, besok aja libur. Ya, Kalau sekarang istri saya, atau saya pesenin Gojek atau apa gitu, biar istri saya pulang. Nah kalau misalkan besok kita ketemuan di kosan gimana? tapi Masnya nih tahu nggak suaminya nih istrinya nih begini tuh tahu nggak Kebayang nggak kalau Nggak sama kemana-mana sekali. apa? Enggak. Kalau itu ntar saya ceritain. Kalau di telepon kan nggak enak. Oke. Masnya termasuk bukan? Ya enggak, ini teman-teman saya aja gitu loh. Iya. Tapi Masnya Atau- udah pernah kejadian kayak gini udah pernah ya? Udah pernah. Itu ntar ceritanya ntar belakangan. Maksudku kalau sekarang misalkan istriku ngerasa sakit atau gimana, kan repot juga, ya kan, daripada kenapa di tempat Mas, tanyain istriku kenapa, ada apa, ngerasain apa. Ya sebenarnya nggak ngerasa gimana-gimana, yang paling dirasain, Ditahan doang. yang yang paling doang. Apa kasarnya ditahan doang. yang paling dirasain itu katanya tertekan karena punya utang gitu. Nah utangnya sama suaminya iya. sendiri, kan kita bingung, maksud Iya. suami istri utang Iya. ke suaminya, itu Iya. loh maksudnya. Nah jenengan tadi kan ngaku suaminya, Istriku nggak apa-apa dong berarti. loh iya sehat makanya Iya, di sini. ngerti aku ngerti. Nah itu kalau misalkan berapa orang tuh di sana? Oh banyak Mas di sini, banyak orang di sini. Atau gimana kalau misalkan besok ketemu di kosan saya atau di luar, terserah. Lah terus sekarang nasibnya istrinya gimana? Kan gitu. Saya pesenin Gojek. Enggak, saya ini pesenin harus ketemu selesai malam ini, Mas. Nggak bisa berlarut-larut karena udah bikin keresahan di mana-mana. Masalahnya penting gitu loh. Maksudnya, saya tahu pekerjaannya jenengan juga penting. Tapi terus ini istrinya gimana? Kalau nggak ada klarifikasi, nggak ada yang tanggung jawab dari keluarganya, terus gimana? Kita juga nggak bisa lepasin gitu aja dong, nggak ada jaminan. Kalau besok dia lepas, kalau kita nggak tahu, terus besok ada kejadian lagi, ada korbannya lagi, terus gimana? Jadi kan kita harus selesai malam ini. Gimana ya? Bingung juga ya. Nah gitu.
Karena dari tadi udah kita tahan, ya kan? Supaya apa? Nggak pada lapor polisi, diselesain baik-baik, kan gitu. Kita kan jaga juga, makanya saya nelpon Mas juga, ngomong baik-baik, gitu loh. Iya, ngerti. Masalahnya saya kejati ya, Mas. Mana ya? Kalau anaknya mau dia, soalnya kan sampai anaknya mau diadopsiin juga, itu benar. Nah, kalau itu mana ya susah juga ceritanya. Masalahnya kalau di lewat HP susah juga. Ya gitu, makanya biar jenengan bisa cerita, mendingan jenengan kesini aja. Ya, kita tunggu. Pun mau sampai ya jam berapa aja kita tunggu. Silahkan, supaya biar segera selesai. Itu Di mana tuh Mas sekarang Mas? di Ring Road Utara. Itunya di mana? Ring Road Utara kan itu siapa? Ya, di Prima Sehat. Sehat Prima. Iya. Ya. Nanti saya send log. Oke. Ya, makasih Mas Endang ya. Thank you nggih. Tapi hidupnya masih seroman kan? Kadang kan dia suka nggak ada. Jadinya kemana nggak tahu juga. Saya nggak tahu dia kerja backup di mana. Jadi katanya di Solo. Backupnya kan kadang-kadang nggak di Solo doang, nggak di Jogja, bisa di UGM, bisa di Pak Wonosari. Kalau di Jogja pulangnya kan ke rumah yang sama kan? Kos. Ya, ke kos yang sama kan? Bukan kos yang berbeda kan? Kadang-kadang dia nggak pulang. Iya, kalau dia shift malam dia nggak bisa pulang. Iya, sering nggak pulang. Iya, Sering nggak shift pulang. malam. Sering nggak pulang. Apa suami ibu nggak curiga gitu ibu bisa bayar hutang-hutang itu sedangkan ibu cuma apa sih tiap hari kerjaannya ibu rumah tangga, terus ibu bisa bayar hutang dia 3,5 juta, itu gimana caranya dia nggak curiga gitu Bu? Ibu nggak sadar apa ini tindakan ibu itu sudah masuk pidana loh Bu. Tindakan pidana loh Bu. Habis berapa Bu bikin KTP Bu? Sama kakak Bu? 1 jutaan 1 jutaan. Di mana? di Banten, di rumah, di Lantas. Karena di rumah dipanggilnya Felis. Valen. Nama baptisnya Valentini. Lengkapnya nama baptis. Valentina Melia Wahyuni. Valentina Melia Wahyuni. Nama baptisnya nggak dimasukkan ke KTP. Cuman di kartu keluarga gereja. Terus kenapa yang diakui ke Pak Kami namanya pakai yang nama baptis? Kan bukan Emang nama dari yang- dulu biasanya dipanggilnya Valen, bukan Nelly. Tadi ibu kenalan sama saya pakainya nama Meli. Nelly ya? Kan namanya Iya, Nelly. kenapa pakainya berbeda? Ya, memang Iya, ke saya tadi ibu kenalannya namanya Melia. nama saya Melia, bukan nama saya, bukan. Kalau Valen kan nama baptis. Berarti yang dipakai buat nipu Pak Tony itu pakai nama baptis. Katanya tadi Pak Tony bilangnya kenalan sama Pak Tony-nya namanya Valen. Berarti pakai nama baptisnya. Udah pergi kemana aja pakai KTP ini? Itu selamanya pakai KTP itu nggak pernah ganti. Ini barcode apa? Barcode kereta, Hah? barcode Genus. Iya, mau kemana? Kemarin waktu pas ke Jakarta nyari ke tante, nyari mama. Nggak nipu, nggak apa. Langsung pulang lagi kok sorenya. Kan ada itu dari stasiun Senen. Habis dari rumah tangga di Cibinong. Dari mana tadi Bu? Dari halte mana tadi ke sini? Anak
Ahmad Dahlan. Terus yang dari Gamping ke Ahmad Dahlannya nggak tahu. Dari Gamping ke Ahmad Dahlan itu jauh loh, saya orang situ loh. Pakai itu Jogja kita. Jogja kita. Kenapa nggak langsung Jogja kita sampai sini? Yang sana itu tuh. Karena cuma pengen nanya itu doang. Ya kita tunggu dulu. Ibu nyangka nggak di sini ketemu korban ibu? Nggak nyangka. Enggak, tapi memang coba pengen nanya itu doang. Tapi nggak nyangka kalau ketemu salah satu dari korban ibu di sini. Berarti jujur nih, ibu udah berapa kali pernah ke sini? Ini udah ke 11, Kesini ke 11 kali. tapi sholat subuh doang. Subuh doang. Subuh kan nggak pernah ngapa-ngapain, subuhan doang. Yakin? Tanya aja mas, subuh saya nggak pernah ngapa-ngapain, subuh langsung Iya pulang. 11 kali loh ya. Selama ini 11. Ibu ngapain subuh-subuh jauh-jauh dari Gamping sampai sini? Itu nggak nggak masuk sholat subuh? akal ibu. Cuma pengen ini doang, Dengan apa? belajar sholat itu doang. Ibu kalau di masjid lain juga ada, nggak usah sampai sini dan subuh-subuh Jangan jauh-jauh. Nggak bohong Bu, kami itu sholat subuh berjamaah Di selalu. sini tuh berjamaah selalu. Bu. Kami nggak pernah ketemu ibu. Sama Ibu sekali. jangan bohong lagi Bu. Kami nggak pernah ketemu ibu. Ibu kalau bohong, salah. kapan kita mau percayanya? Iya. Ibu ngomong 11 kali subuh. Kami hafal betul jamaah yang dari sini karena SOP Bohong kami. nggak barusan? Bohong kan? Gimana kita bisa datangin mamahnya ibu kalau ibu aja nggak bisa kayak kooperatif dan benar-benar jujur. Udah aku nggak percaya lagi pokoknya ini udah kayaknya nggak bisa diajak baik-baik juga. Jadi sebenarnya berapa kali? Baru kali ini, Baru kali ini kan? Baru kali ini. baru kali ini. 11 kalinya tadi Tahu bohong. ibu Bohong. bohong. Cuma pengen datang, cuma pengen nanya doang, nggak ada niat yang lain. Beneran cuma pengen nanya tentang adopsi, udah nggak ada lagi. Ibu tahu orang yang suka bohong itu, yang jujurnya aja kelihatan bohong. Apalagi bohongnya. Terus gimana ini, kita harus gimana ini Bu? Kalau ibu aja nggak mau jujur, bener-bener jujur sampai terakhir, kita udah mau percaya sama ibu, mau panggilin mama ke sini aja, ibu ternyata masih bohong, terus kita harus gimana? Saya cuma Panggil pihak yang berwajib. Jangan-jangan ibu memang nggak punya keluarga lagi. punya mah, tapi saya nggak pernah diakuin jadi keluarga. Karena saya jahat, saya penjahat. Kartu transfer. Berarti kita coba ulangi jujur berapa kali ibu, siapa aja yang sudah ibu pernah bohongin? Mas Tony Berapa? total sama baju 2 juta. Tadi 1,5. 1,5 baju sama 1,5 500 baju ribu. sama 500.000, berarti jadi Dua. 2. Terus Mas Sabtu hari Sabtu hari Satu. berapa? 1, berarti jadi 3. Terus kabutet kabutat 500. Terus udah. bener. Kalau Ustadz Adi belum pernah ngasih apa. Yang Ustadz lain bu Adi yang nggak ada belum di jadi. sini bu. Yang nggak ada di sini ada nggak bu? Kita udah nggak percaya lagi loh sama ibu. Ke masjid aja ibu bohong loh. Ayo bu, siapa lagi yang pernah ibu jadikan korban? Ibu kasihan loh anaknya, ibu dalam perut diajak nipu, diajak bohong. Jangan jadikan anak ibu sebagai cara untuk membohongi orang ibu. Dia belum lahir udah ibu ajakin, salah itu gimana? Siapa lagi, masih ada lagi nggak ini? Masih banyak. Ibu nggak mau jujur soalnya. Katanya hutangnya 14 juta, baru dapat 3,5, terus sisanya gimana cara nutupinnya? Nggak yang nggak ibu sebutin ada berapa? Yang nggak ibu sebutin. Ada berapa? Yang kami nggak kenal. Ada 2 yang dibantu sama dekat rumah. Bandung. Bantu dekat rumah. Bantul atau Bandung? Dibantu dekat rumah. Dibantu. Dekat rumah.
Ibu tipu juga di dekat Tidak rumah. tipu. Dia Berapa? ngasih Dia ngasih. 400.000. Kenapa tiba-tiba dia mau ngasih ibu? Ibu ceritain apa? Cuma bilang minta didoain untuk nyari adopter untuk anak ini. Enggak, kalau ibu cuma bilang minta didoain mah dia ngasihnya doa bukan Karena uang. dia tahu saya nggak kerja. Dia cuma bantu sebisanya untuk waktu itu ngasih buat apa? Zakat. Buat zakat. Kapan itu? Kemarin bulan puasa. Mau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu kata ibu ada 2 orang. Itu satu tadi yang tetangga ibu ngasih Sama Pak Katmir. sukarela. Pak Katmir tuh siapa? Yang dekat rumah Dekat masih rumah juga. ngasih sama zakat. Ngasih zakat juga. Karena dia tahu saya nggak kerja dan saya kemungkinan lagi butuh untuk anak. Jadi kalau kami hubungin orangnya, dia akan cerita hal yang sama atau hal yang berbeda nih kalau kami tanyain orangnya nih? Orangnya dekat rumah, tapi saya nggak punya nomornya. Ibu saya tuh juga ibu loh, saya tuh sedih banget ada ibu-ibu tega banget. Saya Anaknya salah. langsung dilepas tuh gimana sih bu? Maunya apa? Saya tuh juga ibu-ibu loh, hati saya tuh terenyuh sakit banget tahu ada bayi mau dilahirin langsung dikasihkan orang lain. Dari awal sebelumnya sudah diniatkan untuk dikasih orang lain, bukan dipelihara Karena sendiri. bapaknya nggak mau tanggung jawab, Mbak. Ibu udah tahu bapaknya nggak mau tanggung jawab, kenapa nggak pergi dari dulu? Takut Katanya takut dicerai. Sekarang apa bedanya ibu perginya sekarang sama ibunya perginya kalau kemarin? nanti saya mati sebelum bayar utang sama dia sih gimana? Terus kalau besok ibu perginya nih besok nih katanya udah mau beli tiket hari ini, kan utang juga belum dibayar. Saya ke Jakarta cuma pengen cari mama, mau minta maaf sama mama, Terus balik lagi ke Jogja. balik lagi cuma pengen itu doang. Karena kan yang nanti nanggung lahiran di bidan Mogi. Ibu saya beneran ya ini, saya tuh juga ibu-ibu. Saya seorang ibu, saya tahu rasanya kayak apa. Cuma pengen itu doang, Mbak. Karena benar-benar saya nggak mau anak ini kayak saya nggak mau anak ini kayak bapaknya. Cuma pengen anak ini jadi orang benar supaya nggak kayak saya. Kalau mau jadi orang bener, ibunya juga jadi harus orang bener juga. Saya nggak bisa ngerawat karena saya takut anak ini kayak saya takut anak ini kayak bapaknya. Mendingan kayak kakaknya dikasih sama mama saya, jadi orang benar. Jadi orang bener. Kalau jadi ikut saya nanti gimana? Kenapa nggak yang anak kedua ini dibawa ke mamah lagi di Jakarta? Hubungan saya sama mama dari semenjak saya pergi, mama udah nggak baik. Nikah kapan? 2010. Baru punya anaknya sekarang? Enggak, anak pertama 2011. Enggak, tadi katanya anak pertama itu suaminya beda. Ini Anak pertama 2011. Ini anak kedua 2021. Suaminya sama apa beda? Sama. Sekarang Tapi sama. Yang kemarin nikahnya itu bukan sama yang ini. Ini suami kedua. Iya makanya kan ini suami kedua. Ini suami kedua, Suami kedua. tapi yang baru punya anak yang sama yang ini. Suami pertama saya orang Demak. Ya. Ini baru suami kedua yang benar-benar secara sampai punya anak. Hamilnya setelah nikah apa sebelum nikah? Yang pertama dari sebelum. Yang kedua ini yang baru hamil ini Lengkap. sebelum atau setelah? Setelah. Tadi bilang ke aku sebelum loh Bu. Yang pertama, yang anak pertama yang perempuan itu kan Enggak, tadi aku nikah pas sebelum. aku tanya hamil ini hamil ini setelah nikah atau sebelum nikah? Ibu jawab sebelum nikah. Setelah nikah, Mas. Ada rekamannya mau saya putar? Saya salah setelah nikah. Yang pertama dari sebelum nikah saya sudah MBA duluan Di tahun 2010 sama siapa? sama suami yang sekarang. Sama si Endang ini. Punya anak itu. Terus 2017 kemarin sempat hamil sama dia juga. Sama Endang ini. Terus yang ini, Tapi kemana anaknya? yang kedua sama mama Yang Berarti 2017 dua-duanya tadi sama loh. mama. Yang 2017 itu namanya siapa? Hafiz. Tadi katanya anaknya 2, Fitri sama ini. Hafiz kan saya nggak bisa diakuin karena nggak boleh.
karena udah diakuin sama keluarganya suami. Benar. Ibu kandungnya bukan? Saya ibu kandung. Itu haknya ibu. Ini Ibu ada kandung. ada ininya, ada catatannya. Jadi nama anak pertama ibu namanya Fitri. Fitri, anak kedua Hafiz. namanya Hafiz. Sama siapa? Mertua Sama mertua. dibawa di Banten. Ibu di Banten. Yang ini hamil dia nggak menginginkan karena takut seperti dua sebelumnya, dan Maksudnya? terutama karena saya tidak bekerja, Maksudnya seperti dua sebelumnya itu apa, Bu? diasuh sama keluarga bukan sama kita, karena kitanya nggak mampu untuk berarti- kerawat. Kalau ini Untuk ibu merawat kasihkan dia. Ustaz tadi juga nggak ibu yang rawat dong. Berarti sama aja dong. Sama dua anak sebelumnya. Yang tadi katanya cita-citanya ibu itu mau suaminya itu nggak mau anaknya diasuh orang lain lagi. Tapi ini kenapa mau dikasihkan orang lain? Nggak mau biayain, dia nggak mau biayain dan nggak mau tanggung jawab dan nggak mau ngakuin anak ini. Terus gitu rumah tangga masih dipertahanin gitu, Bu? Apa untungnya mempertahankan rumah tangga yang kayak gitu? Jangan-jangan dia yang ngajarin buat nipu. Nggak ada, saya yang belajar sendiri. Terus apa untungnya mempertahankan rumah tangga kayak gitu? Kalau saya malah lebih masuk akal kalau dia yang ngajarin. Karena dia yang ngajarin, ibu masih bertahan karena dia yang ngajarin. Nah ini Jadi di sini apa? itu murtadnya tahun berapa? Dari 2009, karena yang ngerasa percuma. Saya belajar sendiri, Mbak. Saya ngeliat dari Google dan saya ngelakuin itu benar-benar karena cuma pengen cepat selesai dan semua utang-utang saya, surat-surat itu bisa cepat terrealisasi. Saya nggak layak, Mbak, jadi seorang ibu karena saya orang jahat, saya penjahat. Saya nggak pantas buat jadi seorang ibu. Anak ini nggak boleh ketemu saya supaya jangan kayak saya.